Oke guys, oke teman-teman, kita sekarang berada di Pasar Santa. Salah. Pasar Alam. Oke teman-teman, kita sekarang berada di Pasar Alam. Pasar yang sebenarnya pasar semi modern ya, Bang ya. Nah, tadinya Bang Ari ini kan aktif di Pasar Santa. Di Pasar Alam ini udah berapa lama sih Bang? Sini Bang. Udah hampir 1 tahun 4 bulan. 1 tahun 4 bulan. Jadi ini kalau kita nanti keliling-keliling ini khusus untuk space untuk pajang-pajang buku ya, buku-buku fotografi. Kalau sebelah ini galeri foto. Kebetulan pameran ya Bang. Siapa ini di pameran tentang Bekasi ya? Tentang Bekasi kota kita. Bekasi kota teman. Jadi biar akrab gitu ya. Oke, Bang Ari, kita ini ya lebih spesifik lagi. Bang Ari ini sebenarnya seniorku di KFJA ya. Angkatan berapa Bang waktu itu Bang? Gua tuh angkatan 10. Angkatan 10. Tahun 2000 berapa? 2004, 2003, 2004. Oh. Aku 9. Lu angkatan berapa? Aku 19 Bang. 19 itu tahun Nanti berapa? kita beda 9 tahun. 9 tahun ya. 19 itu tahun 2014 ya Bang. Kalau nggak salah ya, 2014 atau 2015 gitu. Oke Bang Ari. Bang Ari ini kan maaf ya, kita ini kan teman ya, jadi teman lama. Biasa nih bergejekan gini. Nah gini, Bang Ari ini sebagai desainer buku fotografi, apa sih lebih spesifik desainer buku fotografi itu seperti apa sih Bang? Sebenarnya karena sebenarnya latar belakang gue tuh kan sebagai desainer ya. Jadi kayak ngerjain sesuatu itu apa aja dikerjain gitu, bikin logo, bikin company profile, annual report. Terus kayaknya nggak spesifik gitu. Buat gue nggak terlalu nyaman tuh ngerjain terlalu banyak desain gitu. Akhirnya gue belajar fotografi, terus gue ngeliat bahwa ya di KFCA dulu ya, awalnya ya. Itu tahun 2007 lah kan gue putusin kayaknya gue fokus di buku fotografi. Dan gue ngeliat pada waktu itu buku temen-temen kayak susah banget gitu nyari koleksi buku foto gitu. Dulu ya, emang susah banget ya. Paling terbatas kayak buku-bukunya dulu itu siapa? Bu Om Jul itu ya. Oh baru-baru ini ya? Itu baru-baru. Dulu itu masih langka banget buku foto. Jadi udah gue fokus aja buku fotografi. Karena pengetahuan orang tuh tentang buku fotografi juga pada waktu itu masih terlalu masih minim lah maksud gue gitu. Masih minim. Pertama buku yang Bang Andi lihat nih, misalnya buku fotografi apa sih atau apa temanya? Ininya ngangkat tentang apa sih? Atau buku fotografi bebas, buku fotografi Indonesia atau buku fotografi luar? Kalau buku fotografi pertama yang menurut gue sangat keren ya pada waktu itu ya. Itu bukunya Rama Surya yang quote yang kalah. Oh iya, yang black and white itu ya, yang orangnya pegang pacul. Yang gambar cover itu pegang golok gitu yang. Golok, sorry. Iya, pacul. Bukan pacul, itu golok. Pegang golok. Itu tempat pemotongan hewan masalah cover itu. Itu buat gua keren tuh. Itu siapa yang desain waktu itu? Tahunya Bang? Enggak tahu namanya siapa. Tapi itu terbitan tahun 94 seingetan gue di galeri itu. Itu tuh gue belum tahu buku foto tuh apa, tapi itu gue ngeliat ini namanya buku foto tuh itu. Itu keren sih buat gue. Terus akhirnya lebih cenderung ke desain buku foto itu sejak tahun berapa? 2007. Sebenarnya alasannya gini. Waktu itu gue ada kejadian gempa Jogja. Itu tahun berapa ya? Gue lupa itu. 2006 seingat gue ya. 2006 ya, barengan sama ini juga Lapindo kan bareng-bareng. Itu 2006. Nah, waktu itu seperti biasa GFJ itu kalau ada bencana selalu bikin donasi gitu. Salah satunya adalah dengan buku fotografi. Kayak misalkan tahun 2000 waktu tsunami Aceh itu 2014 bikin tuh Ocean of Tears gitu. Terus ada lagi gempa Jogja ini. Karena waktu itu lagi getol-getol motret gitu ya. Akhirnya gue berangkat tuh ke Jogja. Nah, pulang dari Jogja terus tiba-tiba Bang Asa ngeliatin bahwa akan bikin buku fotografi pada waktu itu. Ya udah, gue nyetor lah ke Bang Asa beberapa gambar.
Nah, yang gue ingat banget itu di depan warung Alok pada waktu itu, di depan warungnya Alok gitu, tiba-tiba dia datang kucluk-kucluk, terus ngeliatin daminya. Nah, daminya tuh dia ngasih lihat, dan yang ngagetin gue, anjing foto gue jadi cover gitu. Wah gila, gue seneng banget gitu langsung. Gila, fotonya Bang Ari? Pendatang baru di dunia fotografi, gambar gue jadi cover gitu. Gue lupa bukunya dari mana, sini ada nggak ya? Itu buat gue kaget, gue anjing, ini maksudnya apa? Oh ini. Contohnya kayak gambar gue nih gitu. Banget sih. Ini apa ini? Ini tembok retak kan ya? Ini tembok retak nih, ya kan. Gue sih karena gue basicnya grafis kali ya, motretnya yang grafis gitu aja. Ada tiga foto lah di dalam, dari cuman gue pikir gila dari sekian banyak fotografer senior gitu yang dulu gue kagumi semua, gila. Foto gue jadi cover gitu, pertanda apa gitu? Pertanyaannya kan. Syarat-syarat untuk umumnya kan gini, aku dulu kan nganggep gini Bang, menurutku kan untuk cover itu kan prestis banget ya. Anjir, foto gue jadi cover itu prestis banget. Ternyata nggak cuman itu juga, ternyata ada pertimbangan layout ya. Pertimbangan itu apa sih yang dilihat dari pertimbangan itu untuk melihat bahwa ini pas buat cover gitu? Apa sih Bang? Tergantung dari ceritanya apa ya. Cuman kalau kebiasaan gue adalah saat gue ngelihat gambar-gambar semua itu, kira-kira mana nih gambar-gambar yang kalau lihat tuh kayak berasanya tuh kayak ini gue belum pernah lihat gitu. Di cover-cover ini jarang nongol nih. Sebenarnya ada pengulangan dari setiap identitas dari buku itu gitu. Jadi itu tuh kayak feeling dari desainernya untuk ini kayak gambar cover yang gue dorong nih untuk jadi cover gitu. Terus ada beberapa pilihan sih biasanya. Tergantung siapa yang buat buku fotonya. Tapi kalau misalkan personal, ya gue pasti kasih beberapa pilihan gitu. Ini pilihan dari gue sebagai desainer, menurut lu yang mana lu pilih yang mana gitu. Cuman kalau untuk kasus yang ini sih gue nggak tahu pertimbangannya apa ya. Cuman mungkin secara grafis, tapi secara grafis aja sih sebenarnya gitu. Yang sebenarnya ini kalau ya ada cuma tembok retak doang gitu. Atau mungkin saat pemilihan cover ini karena mungkin kayak pakai kertasnya lebih cocok. Ada tekstur apa segala macam. Itu kan pertimbangan teknis ya. Ada pertimbangan filosofis gitu kan, Bang. Iya, retak kan. Cuman kayak kalau ini kan sebenarnya awan gitu. Mungkin kayak ada hope ke atasnya gitu ke pencipta barangkali kayak gitu lah mungkin. Langitnya ini framing ya ini ya. Ya udah habis itu udah kayak gue jadi desainer buku foto aja deh. Nah, dulu tertarik di fotografi itu awalnya tahun berapa? Kok ujuk-ujuk tiba-tiba ikut kegiatan kelas GFCA itu? Sebelumnya apa emang suka fotografi? Gue nggak tahu fotografi itu apa aja, nggak tahu gue. Taunya foto aja. Istilah fotografi itu nggak diperkenalkan ya di sekolah tuh. Menurut gue fotografi itu apalagi fotografi jurnalistik ya. Iya, nggak ngerti gue. Itu nggak ngerti. Taunya foto aja. Terus sebenarnya yang bikin gue ke situ tuh adalah karena gue kerja, terus gue ngerasa kayak belajar apa lagi ya. Terus gue dapat uang THR pada waktu itu. Gue beliin aja kamera gitu, kamera FM10, gue ingat banget pada waktu itu udah. Cuman akhirnya ada atasan gue bilang, ya udah lu kalau mau belajar fotografi lu datang aja ke GFJ ya. Akhirnya gue daftar, diterima, ya udah belajar fotografi di situ. Oh, awalnya emang direkomendasiin? Direkomendasiin tanpa namanya Pak Logo sama Pak Gatot pada waktu itu. Pak Gatot. Itu sudah ada itu pembagian kelas gitu. Ada dasar sama jurnalistik. Dulu apa? Gue masuknya jurnalistik. Dan itu cool banget sih pada waktu itu, keren sih pada waktu itu. Iya, pakai Jogja pada waktu itu keren banget sih. Oh iya, pakai interview juga kan. Itu yang bikin kita tertarik gitu kan prestis. Menurutku kan prestis. Tapi gue gak nyangka aja sih waktu itu diterima sih sebenarnya. Iya sih, Bang. Gue gak nyangka sih sebenarnya diterima. Ya udah, belajar seru. Waktu itu sempet ada yang nanya gitu kan. Kan ada kan pertanyaan-pertanyaan umum kayak misal di interview gitu kan, dulu di KFCA. Lu apa sih motivasi lu pengen ke KFCA gitu kan? Kalau alasanku waktu itu ya pengen pameran di galeri aja antara. Kalau dulu Bang Ari apa dulu? Pengen jadi jurnalis. Tapi bokis gue akhirnya anjing. Begitu gue selesai ngeliat kehidupan para fotografer, kayak gue nggak bisa. Kayak gue nggak nyam. Makanya gue akhirnya nyimpulin pada waktu itu, ya udah gue jadi desainer aja lah, ngebantuin teman-teman bikin buku foto, bikin pameran di KFCA. Kan gambaran sebagai jurnalis foto itu kan
ini bang, nggak cuman mulu fotografer yang itu harian gitu kan, nggak juga bang. Iya, tapi gue nggak cocok buat gue. Nggak cocok. Karakter gue nggak cocok jadi wartawan menurut gue. Berarti itu menyadari ketika udah lepas dari GFJ atau pas ikut kelas itu menyadari? Nyadarinya itu setelah gue selesai GFJ, selesai pameran. Makin kenal namanya fotografer A, fotografer B, fotografer C gitu-gitu yang senior. Oh kehidupannya begini, caranya begini, ngeliputnya begini. Gue kayaknya nggak. Tapi Bang Ari, file-file lama yang tugas akhir itu rapi simpen nggak? Ada, rapi pengarsipan lumayan deh gue. Nah itu aku pengen belajar tuh pengarsipan sama. Nggak belajar lah sama gue, enggak lah. Gue juga suka aja, cuman gue simpen. Palingnya gue simpen sih. Gue simpen. Pakai apa dulu ya? Nyimpennya awal-awal dulu pakai CD atau apa gitu kan? Zaman itu kan belum harddisk. Jadi gue masuk ke peralihan dari analog ke digital. Iya. Jadi gue ngalamin namanya motor pakai film. Pakai filmnya. Cuci. Oh dulu pakai film berarti? Pakai film, cuci cetak gitu sampai setahun gue workshop tuh gue pakai film, seingat gue. Nah iya, saya ingatku kan maraknya digital, kamera digital 2008-an ya, 2008 2007 itu. Berarti tugas akhirnya Bang Ari dulu pakai analog. Analog, dan itu tahun 2004 inget banget gue pertama kali yang kamera populer itu masalah apa ya? Canon 10D sih inget gue tuh pertama kali itu tuh Canon motor itu ya. Itu kalau punya motor itu udah keren banget. Canonnya James Natwe itu. Iya. Nggak tahu gue itu. Nggak tahu. Nah dulu kita ngefans sama James Natwe dan segala macem tuh. Ya kan. Ngefans banget itu kayaknya literasi yang kayak kitab suci itu harus wajib ini gitu kan ya. Nah setelah itu Bang menyadari bahwa fotografi itu penting untuk diarsip, apalagi dibukukan itu ketika mengalami fase ya itu tadi, atau pas waktu ikut proyek bikin buku ini, atau sebelumnya udah memahami bahwa buku fotografi itu penting guys gitu kan. Sebenarnya kalau itu karena tahun 2007 tuh akhirnya gue mutusin keluar kerja kan. Akhirnya gue ngeliat GFJ ini kayak seru nih gabung di komunitas ini seru gitu. Jadi akhirnya gue gabung di GFJ sebagai waktu itu masih freelance lah, bantuin Bang Oscar sama timnya untuk bikin katalog. Karena pada waktu itu populernya tuh orang pameran katalog. Buku tuh belum terlalu tuh. Buku tuh seingat gue 2007 ke atas, 2008 seingat gue baru buku fotografi tuh jadi lebih populer gitu. Jadi kayak katalog tuh mulai agak-agak terbatas, tapi begitu bikin pameran kita nerbitin buku fotografi. Lah yang aku bikin ambigu itu apa sih perbedaannya katalog sama buku fotografi itu apa sih? Kalau katalog tuh lebih kayak kalau ada pameran gitu ya. Pameran tuh katalog tuh paling enggak ada beberapa gambar yang diambil dari serial pamerannya, foto-foto yang ada di pameran, terus di desain ke terserah bentuknya seperti apa. Jadi nggak lengkap yang di pameran gitu. Nah kalau di buku foto tuh itu kayak segala macam pemikiran dan segala macam gitu dikemas jadi buku foto. Terus kalau dipamerin nggak yang semua ada di buku tuh nggak semua dipamerin di ruang pamerannya. Lah di dalam buku fotografi kan kita melihat ini ya, presentasi ya. Tentunya lebih banyak presentasi gambar daripada tulisan ya. Itu gimana cara nyiasati? Misalnya ada beberapa kayak informasi yang tidak bisa divisualkan, itu gimana cara berdialog sama ini kliennya yang misalnya wah ini kurang lengkap kalau cuma foto, itu gimana untuk maksudnya mensiasat itu supaya bisa jadi gitu? Ya diskusi tadi. Atau udah balik aja lu gitu atau enggak gitu. Kalau gue orangnya enggak mau lu apa gitu, bikin buku foto maunya mau lu apa gitu. Gue sebagai desainer ya udah gue ngebantuin lu karena ini karya lu kan, bukan karya gue cuma ngebantuin dalam bentuk perwajahan gitu. Cuman lo tampilan packaging. Iya, tampilannya. Kalau lo pakai gue berarti lo mempercayakan gue sebagai seorang desainer dan melihat dari beberapa pengalaman gue sebagai desainer gimana sih nyusun buku foto, layout, ini pendapat gue seperti ini. Terserah gitu. Lo mau terima atau enggak, lo maunya covernya seperti apa itu terserah lo. Cuman gue sebagai desainer selalu memilih sesuatu yang menurut gue tuh kayak ini tuh kayak feeling gue gitu. Ini kayak mesti didorong nih gambar ini gitu. Lah, sampai ini kan terjun di buku foto, ya kan. Sebenarnya kalau mau
apa ya bahasanya kok terlalu ini ya, memberikan keyakinan pada masyarakat. Kan buku fotografi itu kalau aku melihat ya konsumennya ya fotografer aja. Berbeda dengan misalnya kayak novelis atau apa ya kan, berbeda. Orang-orang misalnya anak-anak SMA juga suka cenderung baca novel gitu. Nah ini untuk memberikan pengertian bahwa buku fotografi itu sebenarnya layak untuk dikonsumsi ke masyarakat umum itu gimana? Sebenarnya kalau yang gue lihat ya sejauh pengalaman gue adalah kita tuh dari kecil kan sebenarnya nggak terlalu dipopulerin dengan istilah buku foto sih sebenarnya. Terutama di dunia pendidikan juga gue ngerasa dari dulu gue sekolah sampai sekarang juga gue nggak pernah di buku foto itu apa gitu. Terus spesifik lagi kita masuk ke kampus-kampus, ke universitas. Bagian desain tuh ada gitu, tapi spesifik ke buku foto juga menurut gue nggak ada yang fokus, yang paling nggak ngasih tahu buku foto itu apa gitu. Jadi ini bukan sesuatu yang populer, budaya yang belum populer pada waktu itu. Dan sampai sekarang menurut gue iya. Nah artinya apa? Sebenarnya lebih kayak mengkampanyekan buku foto itu sebagai salah satu cara medium untuk berekspresi gitu. Dari banyak cara lu mengekspresikan sesuatu gitu. Nah sayangnya buku foto sekarang belum populer. Iya, belum terlalu populer di masyarakat, bahkan tahu aja belum tentu buku foto itu apa gitu. Mungkin orang kalau ditanya di kepalanya buku foto itu apa, mungkin cuma kumpulan album kayak album kawinan atau album keluarga kayak gitu-gitu. Iya. Sementara buku foto itu ada sebuah pemikiran, rasa, terus lu kayak ekspresi lu tentang apa gitu. Ada yang diceritakan gitu. Ini sama juga kayak film menurut gua. Ada cerita di dalam buku, di dalam itunya sama kayak novel dan segala macem. Bahkan ya, belum populer. Bahkan ya sebenarnya dia sederajat sama sastra, karya sastra gitu ya. Iya, gue nggak tahu sejarah banget, tapi paling nggak ada suara yang disuarain gitu. Bisa ngomongin tentang sosial, bisa ngomongin tentang individu. Karena dulu aku melihat kayak buku ada fotonya itu hanya sebagai ilustrasi. Iya. Ya sebenarnya ilustrasi juga memerlukan gambar ya, nggak cuman tulisan terus imajinasi dan lain-lain gitu kan. Berarti orientasinya buku foto ini, kalau aku lihat secara awam, berarti banyak ilustrasi gambar di situ ya. Maksudnya orang tidak lagi menerjemahkannya itu secara verbal melalui tulisan, jadi langsung secara verbal ke gambar ya. Kalau sampean sudah memproduksi berapa banyak desain buku ini, Pak? Gua orang hitungin jesu. Banyak sih, kayak ratusan ratusan lah. Ratusan. banyak gue ngerjain tuh banyak gue. Itu apa semua itu kliennya fotografer atau enggak? Enggak, macam-macam. Apa salah satu yang profesi yang unik gitu, yang unik apa? Selain fotografer? Selain fotografer. Yang dia punya kesadaran, pengen apa? Misalnya aku ini, misalnya seorang kontraktor, aku pengen misalnya buku ini. Ini kali ya buku ini anak SMA sih sebenarnya. Waktu itu dia anak SMA, dia punya kesadaran pengen bikin buku foto gitu. Kayak diary ini. Iya, kayak gitu. Tapi dia menggunakan medium fotografi sebagai cara berekspresi dia menceritakan sesuatu gitu tentang bokapnya gitu. Tapi kalau kemasan seperti ini berarti dia masalnya juga seperti ini juga. Seperti ini, dia nyobek-nyobekin sendiri nih. Wah, dia lakbannya disobek, ditempel-tempel segala macam. Dia berarti punya stok foto ini dong. Ada. Dicetakin banyak. Ini ceritanya menarik sih sebenarnya. Cuma sebenarnya dia anak SMA masih punya kesadaran untuk menceritakan tentang sesuatu yang sebenarnya dia nggak bisa cerita ke orang lain gitu. Lewat buku fotografi akhirnya dia nyeritain cerita personalnya ke orang lain. Dan dari situ pasti orang pasti akan merasakan sesuatu dari buku foto ini. Ini bahasanya bahasa diary buku harian gitu ya. Ternyata buku fotografi itu juga ya sebenarnya catatan personal juga penting ya. Iya. Jadi menurut gua tiap orang sebenarnya bisa bikin fotografi. Kalau dia pengen menceritakan kegelisahan dia, curhatan dia, energi apa gitu yang keganjel atau energi kesenangan juga bisa sebenarnya lewat bahasa foto. Nah, akhirnya hari ini kan akhirnya bikin kelas buku foto. Itu terjadi pada awal tahun berapa, Bang? 2014 ya. Jadi karena kegelisahan kita harus memperjuangkan buku fotografi gitu ya, akhirnya dari tahun 2014 akhir kita bikin, gua sama Karen waktu itu bikin namanya Guari Gallery. Yang kita ada di sini namanya Guari Gallery. Salah satu programnya adalah mengedukasi teman-teman bahwa
bahasa yang bisa digunakan adalah bahasa fotografi sebagai medium ekspresi. Akhirnya kita ngebantu teman-teman untuk memfasilitasi gitu. Gimana sih cara mengemas fotografi? Ada tahap-tahapnya, misalkan kayak ada foto editingnya, ada buat tentang manajerial ya, produksi manajerial produksi. Gimana sih tahap-tahapnya gitu. Itu sudah berlaku sampai berapa angkatan keempat? Angkatan keempat ini ya? Angkatan keempat. Jadi tiap angkatan tuh kita seleksi, terus kita ngelihat proyek-proyek yang kira-kira udah memang udah paling nggak udah hampir jadi sebagai sebuah cerita untuk dikemas jadi buku foto. Oh, berarti sebelumnya itu dia punya project dulu. Harus punya project. Kalau nggak punya project jangan ngajuin lah. Oh iya sih. Kan kita pengennya justru ngebantu lu cara ngenerbitin karya lo jadi buku foto. Kalau setengah-setengah mungkin lu bisa nunggu tahun berikutnya kali ya. Iya. Supaya project jadi dulu baru kita bikin kelasnya. Iya. Pokoknya target akhirnya adalah kita harus bikin pameran, kita harus bikin. Oh, tetap ada pameran. Ada pameran ya. Ada selalu ada pameran dan harus tugas akhirnya adalah lu mesti nerbitin karya lu lewat buku fotografi. Itu di Pasar Santa. Di Pasar Santa. Atau ini sekarang juga, tentatif bisa di Pasar Santa. Bisa di Pasar Santa, bisa di Pasar Alam ini. Gimana tadi? Berarti calon pendaftar ini pertama dia harus punya bahan ya. Kalau misalnya boleh nggak sih misalnya kalau dia ternyata ada bahan tambahan nih, dia bisa masukin lagi, bisa nggak sih? Bisa banget ya. Bisa banget. Ilustrasi apapun ya untuk jadi elemen buku foto lo bisa dimasukin sebenarnya. Selama itu masih ada hubungannya sama cerita yang lo bangun. Pernah ini nggak desain ini apa salah satu peserta yang ini ceritanya unik banget atau personal banget, ada nggak yang sampai itu wah ini jarang ini ada peserta yang gini personal banget atau pernah nggak kayak kita apa ini? Selalu cerita-cerita personal sih kita. Nggak yang menarik menurut sampean, tema apa waktu itu? Menarik apa? Nggak bisa dinilai gitu ya. Nggak bisa dinilai gitu ya. Teman-teman nanti buku nggak. Oh begitu ya. Iya. Jadi selalu cerita yang personal. Enggak, tapi menurut sampean yang enggak menarik buat dia pasti menarik buat gue juga sih. Berarti semuanya menarik, nggak ada. Pasti harus menarik. Kita ngemasnya gimana jadinya harus menarik. Iya. Janganlah ya kan nanti buku. Oh iya. Ada contohnya salah satu di sini, Mas. Ada nih yang paling ini buat gue menarik ya. Ini menarik. Berarti menurut sampean ini yang paling menarik gitu. Menarik tuh bisa menarik packagingnya, bisa menarik kontennya gitu. Cuman kalau buku yang selalu gue kadang-kadang kita ikut festival di luar gitu ya. Salah satu buku yang kadang-kadang dilirik sama orang tuh buku ini gitu. Buku ini. Iya. Karena kemasannya yang pertama sama kontennya tentang kehidupan di penjara gitu. Jadi ini kayak orang nggak pernah lihat gitu. Ini pas ada gemboknya juga kayaknya. Nggak ada buku ya. Iya. Dia berarti pengalaman dia pribadi masuk penjara. Karena memang dia kerja di dalam penjara. Oke. Di rutan gitu. Nah, jadi sebenarnya kita ngeliat bahwa ternyata profesi lu apapun walaupun tidak berprofesi sebagai fotografer, lu bisa bikin buku foto gitu. Berarti ilustrasi gini juga bisa masuk ya di dalam fotografi ya? Bisa. Wah, ini keren banget ini desainnya. Ini berapa lama sih proses kelasnya biasanya, Bang? Kelasnya kurang lebih hampir 6 bulan sih. 6 bulan. Oh, jadi kelas intensnya kurang lebih cuma bisa tergantung metodenya beda-beda. Kalau awal-awal itu kita bikin cuma 6 hari yang padatnya. Terus kemudian eksistensinya yang lebih panjang. Jadi kayak revisi, lu datang ketemu sama gue, lu bawa progresnya seperti apa, baru kita diskusi lagi. Intinya setiap angkatan itu ternyata Bang Ari punya setiap angkatan tuh nggak mulu metodenya itu aja, ada pengembangan metode. Yeah. Lihat perkembangan dunia. Iya, kayak pandemi kemarin akhirnya kita bikinnya juga online. Oh iya, bisa juga ternyata. Tentunya. Dan tetap ada ketemuan juga. Terus ada mentoring juga di situ. Ada mentornya. Ada kurator juga di situ. Nah, pengalaman teman-teman yang di mana ini? Buku galeri apa namanya, Bang? Gua Hari Galeri. Enggak, workshopnya namanya. Kelas buku foto Gua Hari Galeri.
Itu pesertanya ya kan umum ya, ada yang tiba-tiba mutung gitu kan, ada nggak kayak gitu mutung, aduh kayaknya ini ada ya gitu ya. Mutung tuh ngambek atau ya, enggak bukan, maksudnya dia terkendala kerja atau apa gitu. Oh ada sebenarnya kita nggak maksain ya. Itu gimana, masih Ya, di-handle atau gimana kalau tetap, kayak gitu? enggak, sebenarnya itu kayak itu pembelajaran kita di angkatan 1 sampai angkatan 3, angkatan 4 akhirnya kita nggak maksain mereka untuk menerbitin bukunya. Itu tuh karya lo. Jadi kayak ya udah kalau lo maksimal lo ngulangin waktu buat ngewujudin buku foto, ya udah. Berarti dia nggak bisa dipamerin ya gitu. Nggak terbit bukunya. Cuman itu sayang sih menurut gua. Maksud gua gini, kita tuh sebagai pengajar udah ngulangin waktu buat lo untuk mengemas buku fotonya gitu. Sementara keadaan lo bagus, kita ngeliat bahwa buku lo ceritanya bagus, cuman karena entah keterbatasan waktu, entah keterbatasan barangkali dia terkendala di keuangan, dia mikirin harga produksi bukunya kayak gitu. Cuma sayang aja buat gue. Karena banyak banget buku-buku yang akhirnya kita lihat ya nggak jadi juga gitu. Iya. Cara termudah adalah kalau ikut kelas, kalau lo ngikutin fasenya dari awal sampai akhir, buku lo terbit kok. Buku lo pasti terbit gitu. Dan kalau nggak terbitin akhirnya juga karya lo nggak jadi buku gitu. Sepengalaman yang gue tahu ya, teman-teman tuh banyak banget yang pengen bikin buku cuma karena ngulangin waktunya juga kurang konsisten dan segala macam, akhirnya nggak jadi juga. Sayang aja sih buat gue. Sayang aja ya. Dan satu lagi menurut gue, buku foto itu apa ya? Ada rasa yang menurut gue kalau lo udah ngikutin fasenya, terus diterbitin gitu, terus bikinin pembukaan pamerannya, terus bikinin diskusinya, itu tuh ada kesenangan yang mungkin nggak bisa lo dapetin dari privilege. dan lu kayak apa ya? Lu kayak membanggakan diri, bukan membanggakan kali ya, lebih kayak apa ya, menyenangkan diri lu lah gitu. Terutama kalau di diskusi ada ya. kepuasan. Nah, dan biasanya kita diskusi itu nggak di Jakarta doang, bisa kita beberapa kali itu bikin tur di beberapa kota gitu. Oh, ada tur. Diskusi itu ada tur. Ada. Kita kalau kelas itu pasti kita bikinin tur. Entah diskusi di Bandung, di Jogja, di Solo, di Semarang. Kita nyamperin komunitas-komunitas yang ada di daerah-daerah umumnya. Oh, berarti selain itu juga berjejaring ya. Iya. Juga berjejaring di ini. Tapi nggak menutup lingkup cuman Jakarta aja kan, yang itu kan anak-anak itu kan. Paling jauh siapa pesertanya, dari mana? Kalau dari angkatan kemarin tuh ada yang dari Kupang. Karena online kayaknya lebih gampang. Oh iya sih, kalau online enggak, sebelum ini masih pandemi. Sebelumnya nggak pasti Jakarta. Jakarta. Karena kita benar-benar intensitas ketemuan. Lah kalau online tuh gimana ya? Metodenya pastinya sebenarnya agak ribet ya, Bang. Kalau online ya, atau masih sama aja tuh? Sama aja sih sebenarnya. Cuma kan misalnya secara konvensional kan, kalau kita dulu kan harus dibeber gitu kan fotonya, terus apa kayak nyusun ini. Secara online itu bisa nggak dilakukan? Mungkin memakan waktu yang agak cukup ini ya, banyak ya kalau online ya. Sebenarnya sama menurut gua fasenya. Cuman bedanya adalah kita nggak ngerasain aura dari orangnya gitu saat dia bercerita, saat dia mempersiapkan karyanya. Itu menurut gua perlu juga sih sebenarnya. Tapi dari pembelajaran kita bahwa ternyata kita nggak bisa maksain semua jadi online. Ternyata kita kalau kebetulan kemarin itu semua ada di Jakarta, jadi mesti ada ketemuan. Jadi kita bikin diskusinya ketemuan gitu untuk. Misalnya ini serba online, apakah buku besok itu diterbitkan online? Misalnya ada buku online tuh, enggak? Atau tetap konvensional? Bisa yang ini kelas ini tetap konvensional cetak? Tetap harus cetak. Beda lah. Beda ya? Beda. PDF tuh beda lah. Beda, lo nggak ngerasain teksturnya. Kenapa kita milih covernya ini? Kenapa kenapa lo nggak bisa kalau digital lo mungkin nggak bisa pegang teksturnya, nggak bisa megang. Beda lah maksud gua. Iya beda. Iya. Beda. Ada pertanyaan, mungkin ini juga pelaku fotografi. Kebetulan istriku itu yang desain Bang Ari ini, buku ini. Buku senja, Bang. Coba Bang jelasin, Bang. ini salah satu buku yang pernah gue kerjain berdiri, manjang gini. Ini jadi unik juga sih. Tapi bagus. Ini salah satu karya yang apa ya? Yang secara buku gitu ya. Gue liatin ini buku yang jarang nih keluar buku gayanya kayak gini gitu. Dan hitam putih lagi kan? Hitam putih. Penerbitnya Rau nih. Yang menarik waktu itu kerja sama Hari iya. ini apa? Gak ribet sama sekali. Gak ribet. Gua nggak ribet. Orang yang sangat tidak ribet. Gini. Sebenarnya ini ukurannya tadi nggak gini. Terus akhirnya Rau-nya ngeliat waktu itu berdiskusi, akhirnya coba kita ubah ukuran, kita ubah ukurannya. Supaya karena ini bukan karya gua, karya lu Muni gitu. Lu sampai benar-benar puas,
ya baru gue sebagai desainer ya harus wujudin kemauannya dia gitu, bukan kemauan gue, karena ini nggak ada hubungannya sama karya gue gitu. Gue cuma ngebantuin doang. Dan kita cuma sekali ketemu ya. Yeah. Dan itu nggak ada sebulan kali ya, cuma prosesnya cepat banget. Maksudnya nggak ribet bukan. Karena dia sama dia luar biasa. Enggak, karena lo juga nggak ribet. Mungkin ada juga yang ribet, kali orang-orang banyak juga yang ribet gitu. Tapi kan ada yang mintanya standarnya harus kertas gini, ada nggak ya? Ada itu. Justru kita nyaranin kalau lo bisa ya bagus. Kalau lo pengen kayak gitu dicobain dulu. Karena kan ada dummy, ada namanya kita pas dummy kan. Misalnya nih, aku punya budget segini bang gitu kan. Bisa menyesuaikan nggak kira-kira? Bisa, Tapi ya bisa itu aja. Tapi ya maksudnya nggak mengurangi ekspektasinya dia bahwa nanti hasilnya seperti ini, enggak ya gitu. Bisa aja sih sebenarnya, tergantung. Tapi yang jelas kalau bikin buku foto itu lu jangan ngarepin lu dapat keuntungan yang lebih dari karya lu sih sebenarnya. Kenapa bang? Umumnya kalau aku bikin nih, ya aku harus ada untung dong gitu. Misalnya aku harus menjual ini, harus dapat ini dong. Itu apa pertimbangannya? Kalau jarang banget yang bisa begitu sih menurut gue. Kalangan fotografer khususnya. Iya, karena biaya produksinya dan segalanya kan tinggi gitu. Dan kalau bisa kejual semuanya sih tergantung orangnya lagi. Kalau lu punya koneksi banyak, punya fans banyak sih mungkin buku lu bisa banyak. Lah kadang kan ada Follower ya berarti ya. Apa? Kalau sekarang follower banyak. Follower banyak lu, makan iya. banyak follower lu bikin buku foto sih sebenarnya. Oh gitu ya. Pak, kita belum bikin, mereka udah pada bikin gitu. Ya sebenarnya nggak masalah, itu impact, dampak kan gitu. Dampak bahwa fotografi itu bisa menyadarkan orang bahwa fotografi itu penting untuk direalisasikan ke buku foto kan. Nggak cuman aku kalau dulu kan seneng aku karya aku tak cetak dipajang gitu, seneng. Tapi lebih seneng lagi kalau dijadikan buku ya bang. Dulu gua ngerasain pas zaman dulu kan nyari buku foto susah banget. Gua mau belajar tentang buku foto, mau bicara belajar fotografi lewat ngelihat karya orang ini susah banget kan. Dan mahal sekali buku itu. Tapi menarik karena sekarang ini kan orang bisa bikin, siapa aja bisa bikin buku foto. Dulu kan kita mikir bikin buku foto mahal gila, yang harus lo punya duit ya 2 digit lah, ya gitulah segala macam. Tapi sekarang kan orang bisa bikin buku foto 1, 2, 3, 10 per persatuan bisa, nggak harus standarnya berapa eksemplar. Ada lo bikin 3, 4 juga nggak apa-apa, baru lo bikin pre-order gitu. Berarti itu keuntungan dari zaman kini tuh. Sekarang harusnya lebih mudah ya. Lebih mudah. Sebenarnya kalau ngomongin sekarang, tapi tantangannya apa? Tantangannya apa? Ini menurut gua itu tadi buku foto itu belum dikenal gitu. Belum memasyarakat gitu. Ya sebenarnya kita harus memasyaratkan buku fotografi gitu. Karena gini deh, setiap rumah tuh setiap orang punya tempat tinggal hunian gitu. Coba lu masukin setiap rumah, ada nggak buku foto di dalam setiap rumah? Buku teks pasti ada, buku novel pasti ada. Ada nggak buku foto? Minimal album foto keluarga biasanya. Udah sekarang juga mulai ketinggal. Dan barangkali kalau ada pun dia akan terpojok di tidak lagi di tengah-tengah di ruang tamu, di meja, barangkali juga nggak taruh. Kalau dulu tuh orang punya kebiasaan dia belum main ke rumahnya, di ruang tamunya pasti ada tumpukan album-album. Sekarang lu lihat rumah-rumah deh, itu udah langka banget menurut gua. Iya. Kalau lu sebagai orang tua yang suka motret, yang suka pengen menyadarkan generasi berikutnya untuk bahwa ada lo buku foto, paling nggak lo buku foto lo geletakin, lo taruh di ruang tamu kayak di mana gitu, supaya anak-anak lo bisa nyentuh, bisa ngelihat gitu. Karena gue bisa begini adalah dulu bokap gue punya kebiasaan adalah ya kayak tadi gitu, dia kalau ada acara keluarga atau acara perkawinan atau apa pasti dia cetakin dan ditaruh di ruang tamunya. Jadi sehingga kebiasaan gue waktu kecil ada, gue selalu ngeliat album-album itu. Buka, kadang-kadang gue sobek, gitu-gitu loh. Jadi, tapi kan paling nggak secara visual adalah lu melihat sesuatu di situ gitu. Nah, generasi sekarang kan beda, dia di generasi yang digital gitu. Yang nggak ada salahnya juga, anak-anak generasi berikutnya adalah ya bahwa ada nih namanya buku foto, paling nggak dia ngelihat lah. Ngebuka kebetan kertas itu kan ada rasanya gitu. Apalagi kalau cium baunya kayak gitu kan ada sesuatu yang harusnya dirasain. Baunya agak asam-asam dikit. Selain mengedukasi fotografi untuk dibukukan, itu mengedukasi cara merawat buku enggak sih? Nah ini nih, yang gue suka bingung buku-buku gimana cara merawat buku. Merawat itu maksudnya apa? Merawat buku foto, maksudnya dalam arti ya secara fisik biar awet.
umumnya gitu kan. Terus merawat itu lebih ke ini ya, persoalan Biar archive nggak ya, archive. rusak secara buku. Menyimpan arsip. Pertama kan buku foto tuh mahal, ya kan? Iya. Kedua gimana kita ngerawatnya itu? Ngaruh nggak sih tuh? Ngaruh, tapi Ruangan, tak ngaruh. Kalau lo konsepnya perpustakaan. Kalau konsepnya oke. perpustakaan ngaruh. Tapi kalau di rumah sih menurut gua nggak perlu lu pikirin banget deh. Yang penting lo geletakin aja, dia kalau bisa sih dia mudah diambil sama orang, mau mudah untuk dicomot gitu, untuk dia lihat. Tapi ada yang suka lengket lah apa? Itu iya, karena penyimpanan emang lembab gitu. Itu suhu, pasti suhu. Itu nggak dimasuk ke dalam edukasi ini, kelas buku foto itu. Nggak terlalu. Cuman kadang-kadang gue suka buku justru yang makin tua makin asik, kayak bukunya Muni nih. Gue sih demen justru ya. Orang ini Enggak, juga ini orang lo lihat ya kertasnya. Ini kertasnya nih kuning, bercak-bercak gini. Ini buat gue sensasi yang asik gitu. Buat gue ya. Justru jadi yang tadinya gue ngelihatnya kayak anjing, jadi kayak kesannya jadi kusam lama gitu. Nah kecuali kalau lengket itu pemilihan kertas lagi. Dan Ya, kalau ya. nyimpannya dulu begini, kebanyakan numpuk begini pasti lengket lah. Ini juga tadi gue mikir, ini kayaknya gue nih yang salah nih, nggak bisa ngerawat buku gue sendiri aja kuning gitu loh. Ternyata pas di sini ternyata kuning. Ya kuning, tapi buat gue menarik ya. Aku kira materi tentang buku fotografi itu tak kirain nggak cuman untuk editorial ya, mungkin ke bundling atau apa, ada macam kayak tutorial bundling buku gitu. Enggak ya, itu urusan teknis lain ya, nggak masuk ke dalam Binding sih kita mikirin, binding. cuman lebih tergantung, ada yang bikinnya manual. Dia kalau bisa belajar di binding bukunya sendiri juga ada. Ada juga kita serahin ke percetakannya, terus mereka ngawasin. berarti gue mau nanya nih, kenapa galeri lo selalu ada di pasar? Apa daya tariknya? Sampai Daya lo tarik unik. pasar, Kan kenapa di pasar? unik banget galeri foto di pasar. Pasar santai ini juga pasar. Sebenarnya nggak direncanain sih sebenarnya, bukan sesuatu yang direncanain. Cuma kebetulan aja pertama emang di Pasar Santa, ya kan. Terus kebetulan gue tinggal di Bekasi dan di sini ada perumahan Vida namanya, terus di dalam juga ada pasar, namanya Pasar Alam. Ya udah kita masuk aja ke sini gitu. Cuman pasar tuh apa ya, tempat bertemunya penjual dan pembeli gitu. Ya. Jadi ya udah gitu, mungkin sama kalau di pasar tuh lebih terbuka aja gitu, siapa aja bisa berkunjung dan orang pasti nggak bersungkan untuk datang ya kalau di pasar ya. Nggak kayak masuk Ya. ke mall kan pasti iya. ya lebih nyaman sih emang kalau di mall. Nyaman. Tapi ini pasarnya keren sih menurut gua, pasar yang Iya, ini keren. pasarnya Pasar keren di Bekasi sih ini. semi modern ya, pasar alam ini. Asik loh. Asik, aku lihat. Ini Buat nongkrong ini apa juga komplek perumahan juga ya, deket ya. Ya, Di sini emang ini komplek perumahan ya. Perumahan. Pasar Dan gua tinggal di sini, Dan iya, deket-deket sini ya. dekat sini. Dia juga pasar-pasar ya, juga jualan, nggak ada ya, jual kelontongan gitu. Sayur-sayur sembako gitu nggak ada. Berarti emang bener-bener pasar ini modern guys gitu. Berarti ini juga salah satu tujuannya biar orang melihat buku foto. Iya. Dari apa? Iya, dari latar belakang yang berbeda-beda kan, orang Iya. yang masuk pasar ini kan beda-beda. beda-beda. Paling kan mereka datang, cuman tergantung orangnya lagi ya, tergantung latar belakangnya lagi sih menurutku. Makin kesini orang kayak sadar buku foto, paling nggak tahu buku foto juga nggak terlalu ngeh gitu. Bahwa di sini tuh ada buku foto loh, di Bekasi tuh ada loh. Kalau lo pengen diskusi, paling nggak ngelihat atau ngelihat koleksi buku foto dari Gari lo bisa datang sebenarnya. Ini persoalan tidak populernya buku foto ini karena minat bacanya orang atau apa ya? Menurut gue ya. Iya. Apa ya? Maksudnya di Indonesia kenapa kok masih ini ya, masih awam gitu loh buku foto itu? Apa karena minat baca atau Mungkin literasi visualnya kali. Atau karena referensi apa? Visual? Literasi visualnya barangkali. literasi visual, atau sistem pendidikan kita tidak mengenalkan dari bibit itu, nggak mengenalkan bahwa fotografi itu juga salah satu bagian untuk pembelajaran atau apa gitu ya. Karena kan kalau misalnya masuk TK nih umumnya ya kita nggak disodorin fotografi, disodorin gambar gitu. Maksudnya gambar ini, gambar terus turun mewarnain gitu. Mungkin keren juga kalau misalnya dari TK disodorin foto gitu, keren juga ya. Mungkin dari situ juga bisa buku foto itu makin tahu, orang makin tahu buku foto ya. Pentingnya, nah sekarang apa sih pentingnya buku foto buat orang-orang gitu?
Nggak tahu ya pentingnya apa Oh, buat iya. dia. Itu nggak, kalau sampai memperjuangkan kayak gini tuh loh, apa sih sebenarnya itu penting? Ini tuh kayak passion gua kali ya. Jadi gua ngerasa bahwa ini adalah passion gua. Kalau sesuatu lu mulai dari passion sih pasti menyenangkan sih. Selama ini sih gua nggak ada misi kayak gitu. nggak Apa ya? bukan misi sih pasti ada. Misi itu tetap ada. Cuman nggak terlalu yang sedih atau yang itu enggak. Tetap gue yakin bahwa buku foto itu tetap bisa menjadi medium lo untuk bercerita sih. Jadi gue tetap yakin bahwa di luaran sini tetap aja nanti juga bakal ketemu nanti cerita-cerita yang kira-kira bisa kita kemas. Pasti ada lah. Pasti nanti kedepannya makin banyak sih seharusnya gitu. Iya. Aku lihat waktu itu Pasar Santa itu sering dibuat, enggak sering sih, ada beberapa satu band yang dibuat video klip itu. Itu band, apa itu? Band temennya Bang sendiri atau apa? Iya. Atau sampai terlibat produksi di situ? Enggak lah. Produsernya? Enggak. Itu cuman kayak apa ya? Cuman bikin dia pakai tempat lah. Sampai ini punya selera musik apa? Musik apa yang sampai Bang Ari ini senengin? Reggae kah, blues kah, gitu kan? Atau karena di KFJ itu Blues for Freedom suka blues atau apa? Blues gue suka blues. Waktu itu kita sempet belajar harmonika ya. Bang Ari dulu sempet belajar harmonika. Itu nggak jago enggak ya? Ngengok lah. Loh, nggak penting Bang jago Bang, yang penting pede. Iya, gue pede. Kalau pede sih gue pede gitu. Cuman lu pede juga kalau lu nggak jago, nggak bisa sih gue tuh. Harus imbang ya. Tapi kalau musik sih gue ngacak ya, random ya. Terus kalau aku masuk gini, wah musikalitasnya ini benar-benar ini, wah ada musik ini flamenco gitu kan, etno gitu. Sebenarnya kan orang itu terlihat dari selera musiknya gitu kan. Cenderung ternyata Bang Ari ini cenderung random ya musik. Gua random. Gue kalau denger musik tuh buat gue yang baru, yang belum pernah gue denger lebih menarik daripada pengulangan. Gue bukan tipikal denger musik yang pengulangan. Pengulangan tuh kayak kecuali beberapa lagu-lagu yang udah lagu-lagu yang legend gitu ya. Tapi kalau misalnya lagu baru, gue pasti lebih suka ngedengerinnya. Iya. Kadang kan gini, orang itu ada punya kebiasaan ya. Kalau aku kan kebiasaan kalau mau ngerjakan sesuatu harus dengerin musik dulu. Bang Ari segitu nggak sih? Kalau misalnya lagi ngedit gitu bisa refresh atau kenceng aja, pokoknya ngedit. Nanti kalau ada suara bising terganggu, gua kayaknya. Gue tipikalnya sebenarnya kalau kerja hening. Oh hening ya, jadi buat dia nggak distract ke gue. Kalau gue umumnya kalau gue kerja kebiasaan gue adalah gue kerja ya udah gue lebih baik yang gue nggak mikirin, gue nggak menikmati musik ininya gitu. Buat gue kalau udah relax baru gue dengerin musik. Tapi kalau kerja sih gue lebih fokus ngeliat gambarnya, ngeliat ininya, ada komunikasi apa di antara gambar sama gue gitu. Ya lebih. Jadi gue fokus ke apa yang gue kerjain. Berarti emang beda-beda ya? Beda-beda. Gue nggak. Gue kalau dengerin musik sih di luar itu ya, di luar gue kerja. Hobinya Ari apa? Hobi selain di luar dari desain, gambar, fotografi apa? Olahraga kayak apa? Yoga ini. Yoga? Enggak. Gue hobi juga gue nggak tahu apaan hobi. Kalau aku kan hobi olahraga Bang, atlet dulu gua kan. Enggak sih. Atlet lempar lendir aku dulu. Enggak ya? Nggak ada hobi nih? Ada gua. Kesukaan kali ya? Iya. Hobi selain fotografi lah ya. Ini, gua tuh pandemi tuh gua ngeliat pandemi ini, gua memanfaatkan pandemi ini sebagai mencari yang lu bilang tadi, hobi, kesukaan tadi. Akhirnya gua ketemu yang namanya, karena gua orangnya nggak bisa diem, gua kayaknya orangnya harus bergerak gitu. Gua orangnya tipikal orang bergerak, jadi sebelum pandemi sebenarnya gue udah mulai, tapi begitu pandemi lebih getol. Gue menggunakan kayu itu sebagai medium terapi buat gue. Kayu. Jadi kayak kalau gue main kayu, bikin gini ini gue bikin. Oh ini bikin ya? Wah, keren banget. Keren. Jadi gue bikin kayu, bikin segala sesuatu. Ya. Ya pakai tangan gue manual, gergaji, ngamplas, ngecat kayak gitu. Jadi ini kayak hobi baru gue nih, bikin ginian. Bukannya waktu itu pas
beberapa sebelum pandemi itu sampean produksi beberapa kayu gitu. Iya. Kayak waktu itu pameran apa sampean kayak karya itu dari fotografi ya, yang DOT apa yang itu loh Bang, yang sampean ya sampean langsung. Ini juga nih buatannya. Iya, gitu-gitu. Ini kayunya dari jenis apa nih? Kayu. Macam-macam. Kayu gue macam-macam. Tapi banyak kayak jati Belanda, ada juga jati. Lo produksi nggak Bang? Maksudnya lo jual nggak? Enggak. Emang cuma buat kesenangannya? Buat ngisi rumah gue sih. Sama ini ya, hobi ngumpulin mainan-mainan lama ya? Udah sampean? enggak. Masa kenapa Bang? Enggak. Aku waktu main ke rumah sampean tuh banyak ini mainan-mainan lama kayak mobil-mobil kaleng tuh. Itu ya, pajangan itu ya? Oh, ini kasih bawas kan. Ini korek nih ya kan. Enggak suka gue pajang. Lah kenapa Bang? Itu mainan emang dari kecilnya? Enggak, itu ada yang dibeli, ada yang dikasih. Tapi gue nggak suka. Gue tuh barang gue banyak ya kayak gitu-gitu, tapi masih belum gue keluarin, masih banyak di rumah nyokap gue. Nggak gue keluarin karena ntar lo main ke rumah deh. Di rumah gue pengennya dulu real buatan tangan gue. Gue nggak ada sih beberapa yang memang ada, tapi nggak banyak kan tuh. Kalau lo main ke rumah gue nanti lo lihat tuh. Banyak kan dari sentuhan tangan gue. Jadi kayak ketika gue ngeliat tuh barang tuh gue ngeliat waktu gue bikinnya, waktunya yang datang waktu itu bikin siapa aja kayak gitu. Aku kan lihat gerakannya Bang Ari ini kalau konsisten ya syukur-syukur kalau konsisten Bang Ari kan. Ya. Enggak, maksudnya begini, maksudnya itu belum ada museum buku fotografi gitu kan. Belum ada, maksudnya nggak terlalu banyak gitu museum fotografi. Museum buku fotografi khususnya. Di Indonesia ada. Di dunia nggak, pasti di Indonesia. Belum. Nah, aku melihat ini kayak mini museum. Tapi kalau ngomongin museum produksinya juga masih kurang gitu. Apa kekurangannya? Padahal kan ini semua dari. Iya, kalau lo ngomongin di Indonesia gitu, setahun atau sebulan sekali, bulan ini siapa sih yang nerbitin buku foto? Sementara buku teks, buku novel gitu, mungkin dalam sebulan mungkin ada 30, 50, bahkan berapa ratus judul foto, judul buku sastra gitu yang hadir. Sebulan ini ada nggak buku foto, satu judul buku foto yang nongol? Tapi kalau industrinya nggak. Tapi kalau industri atau pemerintah punya kesadaran itu mau nggak ngelola? Iya, kalau pemerintahnya sadar. Tapi mau nggak mengelola begitu? Mau. Dengan segala independen, mungkin independensi. belum nyampe mungkin. Belum nyampe. Pemerintahnya belum nyampe kali kesadaran itu. karena tetap aja nanti bakal nyampe ke sana gitu. Ini sebagai arsip, sebagai arsip. Sebagai arsip. Museum juga kan bagian dari arsip juga. Menarik ya. Ini Ari ini benar-benar demen banget sama buku foto ya. Sampai tatonya tuh tulisannya buku foto. Iya. Benar-benar di hati. Itu tato asli Bang. Di hati banget loh deh. Iya, buku foto kan. Lucu gak sih, maksudnya lo tatonya buku foto ya lo. Ya kan orang biasa pakai motif etnik gitu ya kan, tengkorak. Kenapa milih buku foto gitu? Enggak lah. Iya, gue suka aja sih sebenarnya. Berarti sampai hati, berarti sukanya sama buku foto. Ya kalau nggak dari hati nggak mungkin kayak gini ya Bang ya. Ya, mengerjakannya ya. Makanya teman-teman tuh yang pengen ketemu gue, ayo lu pengen bikin foto aja lah. Ketemuan. Gue demen sih ketemu orang yang punya semangat, yang punya energi untuk bikin buku-buku foto ya. Oke Bang, Mas. Ya soalnya persoalannya di sini kan ya budgeting itu yang gede ya. Apalagi kalau misalkan fotografer. Nah, fotografer yang gini loh, orang itu kan menstigma bahwa fotografi itu hobi yang mahal, apalagi dicetakin gitu kan. Itu menurut pandangan Bang Ari gimana untuk supaya stigma itu bukan terkikis? Sebenarnya nggak masalah gitu, supaya orang menyadari bahwa aku sebagai masyarakat biasa aja bisa menggemari fotografi, nggak tanpa embel-embel yang ya tadi fotografi adalah hobi yang mahal gitu kan. Tapi menurut saya bener nggak sih itu fotografi? Gua nggak ngeliat sekarang sih fotografi sebagai hobi yang mahal ya. Karena apa? Karena setiap orang lo lihatnya di Instagram, di sosial media gitu, foto jadi kayak sampah kali sekarang. Ya sih, aku sih berkali-kali ngomong. Iya, jadi setiap orang sih bisa gitu. Dan gua nggak ngeliat lagi hobi fotografi itu menggunakan medium kamera SLR dan segala macem. Iya. Bahkan dengan handphone dan segala macam juga orang bisa berkarya iya. ya. Jadi gua nggak anggap fotografi sekarang sesuatu yang mahal. Itu menurut gua sekarang fotografi sesuatu yang sampah. Bahkan pakai kaleng ya. Pinhole. Iya kan, pinhole gitu. Ya. Terus syaratnya nih, misalkan gue pengen nih yang ngedesain Ari. Lu samperin gua lah. Syaratnya apa?
syaratnya lu samperin gue dulu aja. Atau nggak lu WhatsApp gue atau nggak lu hubungin gue lah. Karena kalau tentunya dia harus punya bahan juga. Bahan dia makin seru tuh cerita, makin getol gue pengen ngejar lo. Apalagi kita sebagai penerbit ya, kita pengen nerbitin karya lo ya. Kalau ceritanya biasa-biasa aja ya, mungkin harus didramatisir lagi. Nah itu pernah nggak ngalami gitu? Iya, berapa Ini kali orang ya. nih, aduh. Biasa ya, kalau itu kan cerita sama kayak film lah. Kalau film lo bagus, cerita lo bagus ya, banyak yang nonton juga film lo banyak yang nonton. Tapi kalau cerita lo biasa-biasa aja ya, orang cuman nonton gitu doang ceritanya. Itu kan tergantung sutradaranya, tergantung penulis skenario-nya ya. Sama kayak buku foto menurut gue sama, hampir sama. Film kan gerak, kalau ini kan tangan lo yang gerak, lo yang melihat gitu. Hampir sama kayak film. Iya menarik ya, tangan kita yang gerak. Iya. Menarik itu tangan yang gerak. Apalagi? Mau nanya apa lagi, Mas? Tanya aja. Iya. Tanya aja. Bro, Sebenarnya Bang Ari ini nggak ini ya, nggak tertutup, anak-anak mau main ke sini juga nggak masalah main ya. gua Aja ya. maunya disamperin gitu. Kalau bisa samperin. Lo nggak harus yang gua harus fotografer yang berprofesi kan? Enggak siapa aja. Bahkan kalau lo nggak ngerti foto juga pengen ngobrol, paling nggak pengen ketemuan ya datang aja ke sini gitu. Aku waktu itu sempat kalau nggak salah ini ya di luar fotografi, waktu itu Bang Ari ngasih beberapa foto-foto lamanya Bang Ari sebenarnya nggak apa-apa ya tak ceritain, sempet nyalek gitu waktu itu. Iya Bang. Kail. Loh beneran enggak? Ini enggak, aku sorry loh Bang, aku bukan. Iya, emang bener. Gue pernah nyalek. Oh. Berarti lu suka politik ya? Nggak suka lah. Nggak suka. Lah gimana kok? Itulah tiba-tiba? pemerintah kita. Oke. Maksudnya ya waktu itu fasenya dari 98 ke 99. Di 98 tuh Iya. reformasi, terus Reformasi. 99 tuh partai banyak banget, Partai banyak. sehingga partai itu harus hidup, harus ada syarat Untuk ini ya memenuhi kuota demokrasi. Oh iya. Karena gua sebagai waktu itu jadi pengangguran ya udah, lo mau nyalek gak ya udah gua mau Kagak, gitu, Bang, sama gua kagak. masuk. Maksudnya Iya. kan abang juga punya potensi kalau emang dikatakan. Ya kalau zaman gitu itu kan. enggak lah, apa potensi gua gitu. Nggak Padahal ada. nggak demen politik. Gua nggak demen politik. Tapi karena nggak ada pilihan pada waktu Iya, itu iya. nongkrong ada yang nawarin ya udah gua masuk aja. Terus ada di dokumennya. Paling nggak gua pernah nyalek lah. Iya, Tapi pada iya. waktu itu kan nggak ada beneran. Enggak, dulu soalnya sempet pas waktu main di Santa, nih gue nih foto, wah Bang Ari gitu. Ada itu Nah. dokumennya ada, arsipnya ada gua. Tapi perjalanan menuju ke sampai tahap sekarang itu emang orang berliku-liku ya Bang ya. Ada yang dulunya itu bukan fotografer, tiba-tiba jadi fotografer. Kita nggak tahu jalannya kan Bang ya. Dulu berarti sampai ini termasuk angkatan lama juga Bang ya? Lama lah gua. Tua lah gua. Enggak lah, maksudnya Tapi kita tuh dari dulu. Enggak. karena asik aja kita Iya, ngobrol gitu. santai banget. Menarik. Dan gayanya selalu begini ya. Selalu begini. Kaos hitam, celana hitam. Iya. Kenapa? Kenapa kok selalu pakai baju Padahal lu kan hitam? udah Enggak, gua- desain bang. Maksudnya iya. yang penuh Atau- warna-warni, sesuatu yang Karena selalu gua kan dari SD kali ya sampai sekarang Iya. masih nyuci sendiri. Nyuci sendiri, dari kecil mandiri ya. Ya mandiri. Itu Karena udah dididik gitu sama. didik gua Iya. selalu nyuci sendiri dari kelas 4 SD atau 5 SD gua lupa. Dan itu kebetulan semua bajunya gelap ya. Enggak juga. Jadi Gimana? warna-warni gitu. Warna-warni, ya. Cuman makin kesini gua paling malas udah hampir 10 tahun kali lebih 10 tahun gitu gua paling malas kalau nyuci baju warna putih. Iya, warna putih. Masih lu sikat gitu. Nah, ya udah. Akhirnya paling nyaman ya di hitam aja. Hitam tuh cuma lu rendam sebentar habis itu lu udah tinggal cuci terus lu langsung lu jemur gitu tanpa lu mesti sikat. Jadi pekerja gua udah mulai memilah sesuatu yang gak penting gitu yang bisa lu hilangin gitu. Habis itu udah. Dan gua sekarang di rumah gua gak ada setrika. Iya. Buat apa di setrika? Iya. Buang-buang energi, buang-buang waktu. Dan aku lihat Dan langsung aja gua lipat, gua pakai itu juga lurus lagi. Dan aku stylenya Bang Ari ini selalu pakai baju desainannya Bang Andi sendiri, Bang Ari sendiri. Iya, iya. Ya kayak gini kan ini desainnya sampean sendiri ya. Desain gratis. Desain gratis. Ini diambil dari potongan-potongan terus sampean ini. Iya, Gitu kan ya. baju gua gini sih. Semuanya itu, ini gitu. ya ciri aja sih. Ciri ya. Jadi gua juga soalnya dulu gua paling malas tuh masuk ke mall, masuk ke
toko t-shirt gitu, gue harus pilih, gue harus kurasi gitu. Anjing itu bahkan market ini bagus, ada ukurannya nggak L, nggak ada mas, adanya M. Anjing cari lagi, itu buang energi panjang tuh. Terus main lagi kemana tempat nyari lagi. Belum lagi ini gambarnya bagus juga. Udah kita beli begitu gue main ke mall kan, anjing baju gue sama, tahi gue paling nggak suka gue ketemu baju sama. Gue paling nggak demen. Salah baju itu salah kostum gitu. Gue udah dah. Nah alasan itu tuh akhirnya nggak bisa gue bikin kualitas, gue bikin sendiri aja udah. Ya udah gue punya satu, gue kemana-mana udah pede aja, gue nggak pernah ketemu aja sama gitu gue udah. Lu kan ngalamin kayak gitu baju sama, aduh. Berarti selalu beli Pas polos, udah gue bikin sendiri, gue jahit sendiri. Kadang-kadang jahit sendiri, kadang-kadang tukang jahit. Ini rambut dari dulu udah gondrong udah segini. Iya, kadang-kadang banyak, kadang-kadang. Ya, tapi pasti gondrong, masih nyaman gondrong ya. Sejak kapan mulai gondrong? Sejak masuk GFJ ya. enggak. 2000 ya udah lama lah, udah hampir 20 tahun kali ke gondrong ya. Berarti berharap tua juga sampai mudah-mudahan bisa tua gondrong. Oke. Nggak bisa tua lah Bang Andi ini. Nggak bisa tua. Ini kalau kamu lihat Highlander ini kayaknya Highlander nih dia. Hidup di segala zaman kan. Tapi nggak begini aja. Segini-gini aja ya kan? Highlander. Ya, sebenarnya segini-gini aja. Gitu. Terus apa namanya? Waktu itu kan sempat ini ya, dapat itu yang katalog photobook dari siapa? Yang orang Jerman itu. Markus. Itu Markus itu ngelihat Potensinya Bang Ari. Seneng banget tau gak? Sampai dia dikasih apa ya katalog museum buku photobook dunia loh sama orang Jerman itu. Katalognya itu. Nah, karena ngelihat potensi hari ini yang unik gitu loh. Apa tuh detailnya pendekatannya sehingga kok bisa dapat katalog Nggak itu? tahu lah, gue itu dia lah ngerasain. Mungkin energi gua kali ya. Oh bukan karena ngobrol gini kan? Ya, mungkin ngobrol sama. Ya. Mungkin orang kan bisa ngebaca lah, tiap orang punya terutama yang udah pengalaman ya, dia tahu lah mana yang mana yang punya passion, mana yang punya potensial kali ya. Iya. Mungkin itu dia ngeliat ke gua kali. Ya gua nggak tahu sih tuh. Itu kelas apa waktu itu, Bang? Waktu itu ikut. Kayak ada workshop photobook, Arinya sebagai asisten desain. Asisten Begitu desain ya. Terus dikasih katalog. Berarti benar-benar sekarang udah desain. Udah sering motret gak sih Bang Ari? Masih motret gak sih? Masih ya, tapi motret apa nih? Ya, apa aja? Masih. Kerjaan segala macam masih. Untuk kan terkadang kan sampai disibukkan dengan banyak desain gini kan. Terus untuk meluangkan waktu enggak tiba-tiba kepikir anjir gua mau bikin ini tapi udah keduluan nih gitu. Pernah nggak sih ngalami kayak gitu? Enggak ya. Ngaruh lah buat gue bikin aja. Harus cari yang pembeda gitu ya, emang beda gitu atau bagaimana? Ya kalau enggak lah pasti bikin aja sih gue. Bikin aja. Nah, kecuali kalau orang bikin buku foto ceritanya sama atau apa covernya atau apa segala macam, ya kita harus bisa bikin pembeda ya. Pembeda. Dan buku Bang Ari waktu itu terbitin namanya dot pixel ya. Judul bukunya dot pixel. Itu terinspirasi dari apa sih Bang? Dot pixel itu apa? Tai lu nanya-nanya dot pixel. Bener. Nah ini dot pixel. Nah, itu. Apa sih Bang? Ini karya gue, ini buku foto yang diterbitkan oleh Red and Out Publishing nih. Jadi sebenarnya waktu itu gue beli kamera pocket ya. Kita punya Bang di rumah. Oh lu punya dong, bagus tuh koleksi ya kan, mudah-mudahan orang nyampe ya ngeliatnya. Nyampe. Jadi waktu itu gue beli. Cuman aku pengen tanya sebenarnya untuk teman-teman yang belum memahami apa dot pixel itu sih. Apa sih Bang? Kayak sebenarnya dot pixel adalah jadi kalau lo ngeliat sebuah image, bahwa sebenarnya kan image itu adalah susunan dari cyan, magenta, yellow, key. Iya. Jadi itu titik-titik itulah yang akhirnya ngeliat warna merah, hijau. Jadi kayak titik-titik itu berkoloni akhirnya bikin bentuk gitu. Iya, koloni. Akhirnya jadilah image ketika lo ngeliat. Jadi kalau lo pakai mikroskop gitu itu titik-titik. Berarti jadi semua yang terlibat di sini dot. Titik-titik semua dot gitu. Buku foto lo adalah intinya adalah dot gitu. Oke. Gitu. Jadi lu bisa melihat citra itu adalah karena susunan dari dot. Karena kita ngomonginnya print gitu. Nah, ini objeknya apa yang sampean foto? Nah, waktu itu gue beli kamera. Beli kamera. Gue selalu beli kamera kekuatannya apa? Gue harus tahu kekuatannya apa. Kekuatannya waktu itu makro gitu. Ya udah. Gue harus bikin project makro. Udah golok idenya tentang makro. Apanya mesti gue pikirin lagi. Tiba-tiba gue motret satu benda gitu anjing. Pixel nih. Udah. Nah, ngomongin pixel akhirnya gue ngomongin
apa yang mesti gue kerjain gitu. Karena waktu itu gue sibuk banget kerjaan di GFJ itu, pameran nggak habis-habisnya. Gue mau bikin karya tapi kayaknya gue nggak bisa keluar-keluar. Akhirnya gue mikir apa ya? Betul waktu itu di GFJ ada Indomaret baru. Ya udah, gue motretin aja produk-produk ada di Indomaret. Jadi gue berarti sampean masuk Indomaret itu nggak beli ya? Motret ya? Enggak beli, gue nggak beli motret. Udah hafal tugasnya. si kasirnya sih udah hafal, baru dia lagi jadi buat penjaga minimarket kamu udah tahu ya kan? Wah, dia udah tahu pasti gue datang untuk potret, gue potretin. Karena apa? Karena kalau lu beli suatu produk sebenarnya yang lu lihat adalah kadang-kadang mereknya sama gambarnya apa lu langsung comot tuh. Nah ini adalah gambar-gambar yang ada kurang lebih ada di beberapa minimarket di produknya gitu. Jadi udah gue bikin aja. Lu mesti lihat sih buku ini. Jadi baru sebenarnya susunan gambar-gambar, baru belakangnya gue kasih lihat produknya apa gitu yang gue foto. Oh begitu. Jadi nyantumin produknya juga ya? Iya. Nah itu maksudnya itu aneh ya bang, apa repro ya? Iya, repro. Tapi secara konsep sampean melakukan observasi apa motret gitu ya? Jadi nggak cuman mulu apa ya? Ada sih ada yang beberapa yang nggak repro bang. Misalnya ada selain di luar itu, selain produk gitu, nggak ada. Maksudnya? Kayak ini kan semua kan banyak ya, produk ini itu. semua rata-rata semua produk nggak ada yang nggak ada semua produk nih kayak gini. Semua gue potretin tuh, masukin ke orang misalkan gue kayak gini nih. Ini gue potretin pasti nih. Ada image-nya apa gitu. Oh ini nggak ada image nih, atau misalkan sini nih. Ya gitu-gitulah. Dot pixel. Gue nggak tahu, ini nggak ada. Nggak ada itu. Nah yang kayak gini nih, yang gue potretin nih. Iya. Nih, nanti gue cropping segini nanti. Kalau lu ini pasti kelihatan nih ada dot nih. Gitu. Nah, itu bisa-bisanya gue aja lah ya. Apaan gue gitu. Iya. Nah, sekarang kan apalagi di era-era pandemik ini orang jarang bertemu face to face, berkomunitas gitu kan. Sampai tadi aku mendengar di luar ini, dengar bahwa sekarang anak-anak itu bahkan tidak tahu tuh tokoh fotografer di Indonesia yang saat ini yang sebenarnya dia punya potensi, katakanlah yang tadi sampai kenal Bang Oscar nggak gitu? Kayak gitu. Ya kalau kenal apa? Lu kenal lah. Kalau gue kenal, maksudnya kalau yang di bawah-bawah kita nih gitu kan. Itu gimana Mas? Perasaannya saya menanggapi itu. Kalau gue ngerasa bahwa ada mulai ada gap nih di fotografi, terutama di zaman anak-anak yang sekarang ya, yang belajar fotografi gitu. Mereka nggak tahu tuh pelaku fotografi yang punya andil besar di dunia fotografi ya. Mereka kurang bahkan nggak tahu gitu siapa sih pelakunya gitu. Kalau dulu kan kita tahu tuh pelakunya siapa aja gitu, dan biasanya kita ngejar gitu. Selain membahas karyanya juga kita harus tahu sisi personal pengkaryanya kan ya, kalau dulu kita kan seperti itu. Karena zamannya pada waktu itu begitu. Tapi kan sekarang zamannya beda menurut gua. Mungkin sekarang anak-anak muda sekarang mungkin penokohannya bukan lagi penokohan yang sama kayak kita gitu. Mungkin mereka penokohannya lebih ke apa? Influencer di media sosial tentang fotografi gitu. Yang barangkali kita juga nggak tahu tuh kayak dia tuh siapa gitu, yang disebutin dia siapa. Iya sih, kebalikannya beda generasi aja. Kita juga nggak tahu juga. Gue juga nggak tahu, dia juga nggak tahu, sama-sama nggak tahu gitu. Iya. Terus sekarang komunitas saat ini gimana? Melihat perkembangan komunitas fotografi khususnya. Sekarang kalau di era-era sekarang itu kalau sampean melihat gimana perkembangannya? Komunitas ya? Sekedar komunitas iya. Komunitas itu tumbuh di mana-mana menurut gue. Cuman program komunitasnya apa itu penting buat yang penting itu ya programnya. Dia gimana komunitas itu bisa jalan, bisa berdaya gitu ya. Nah, itu menurut gue yang mesti dirawat tuh. Kalau komunitas fotografi ini tumbuh dan mereka membuat sesuatu gitu entah misalkan hunting bareng lah minimal atau sekedar diskusi gitu. Nah, wacana-wacana ini nih tiap komunitas itu mesti buat gitu. Nah, kalau memang komunitas mulai gede ya udah waktunya kita kolaborasi bareng gitu. Misalkan di contoh misalkan di daerah Bekasi gitu. Banyak komunitas fotografi. Ya udah kita waktunya kolaborasi bareng bikin apa gitu. Jadi bikin sesuatu kegiatan lah. Itu sih yang penting buat gua sekarang gitu. Supaya ada lah di fotografi itu ada bunyinya lah gitu, ada kegiatannya gitu, nggak sekedar lu share foto lu di sosial media gitu. Ada wacana lah, ada interaksi maksudku gitu.
Berarti tidak ketutup kemungkinan suatu hari gua Ari Galeri ini juga bisa bikin komunitas. Sebenarnya sekarang mau jadi komunitas, Udah, teman-teman udah. gua Ari Galeri itu banyak sih sebenarnya. Cuman karena pandemi ini yang ada yang udah nganggap biasa, ada yang masih Masih kaku takut, ya. Iya. Tetap komunitas gua Ari Galeri tetap jalan sih. Harusnya Dan kangen kali teman-teman gitu Iya. sebenarnya nongkrong bareng, gila. Iya, iya sih, Tau lah kalau udah nongkrong bareng tuh lama pasti ngobrol ya. kalau kita nggak kangen nggak bakal kesini. Kita udah berapa lama ya nggak ketemu ya? 8 tahun kali ya bang ya? Iya. 8 tahun tuh waktu yang lama ya bang? Situ romansa. Iya, ya. dong. Ya, Satu gimana? lagi nanya, Hmm. ini nih semua buku yang terpanjang ini emang semua di sana? Enggak. Hmm. Enggak campuran, ada koleksi buat perpustakaannya, ada yang kita terbitin, ada yang gua desain. Dan ini kan semua dijual kan ya? Jadi Enggak semua, ada yang di sini bagian yang atas ini biasanya kita baru kita jual. berarti orang yang kesini bisa cuman lihat-lihat. Enggak usah ngarepin lu beli deh, paling enggak lu lihat aja, lihat. lu lihat, lu buka-buka, gitu aja gua udah seneng. Kalau ngelihat orang datang buka aja gua udah seneng. Berarti berarti yang dijual itu yang di ya yang ada price disegel. ini, ada price. Yang ada pressnya itu gua jual. Heeh. Dan yang disegel tentunya dong biar Iya, nggak dibuka. iya. Ya kan? Oke. Hmm. Oke. Sekarang tanggapannya Bang Ari tentang pameran virtual itu bagaimana bang? Apakah apa namanya itu kondusif nggak sih sebenarnya pameran virtual itu? Sebenarnya kan pameran virtual kan karena kondisi, Karena keadaan, ya. karena keadaannya gitu. Cuman kalau ditanya jujur sama tiap individu sih, gue kan lebih suka pameran yang offline ya. Kalau gue sih nggak terlalu gimana virtual ya, sama gue udah tiap hari ngeliat layar gitu, masih dilihat layar juga sih buat gue Ya, capek juga gitu. ya capek juga. Radiasinya juga nggak bagus ya. Mm-mm. Iya, nggak bagus bener gitu. Bikin minus itu tambah ini gitu. Ngerasa beda nggak sih membaca foto di galeri atau maksudnya yang offline dengan online? Kalau ini sepengetahuan gue, kalau sebenarnya pameran virtual tuh kan ada yang gue tahu tuh menurut gue ada dua ya. Jadi lu bikin lu bener-bener cetak karyanya, di display seperti galeri sesuai dengan layout galerinya, terus direkam Iya. pakai kamera 360. Iya. Baru orang bisa ngelihat gitu, bisa masuk ke dalamnya. Atau bener-bener yang tanpa ada real galerinya. Iya. Gitu. Baru lu bikin orang seakan masuk seperti apa, lu bikin layoutnya gitu. Cuman Iya. tetap buat gua itu sesuatu yang tidak lu rasakan ketika lu datang ke pameran offline-nya beneran nih gitu. Karena kan kalau lu lihat di situ kan lu lihat cetakannya, lu lihat kenapa dia begini, frame-nya seperti apa, cetakannya kertas pakai apa, terus baru masuk ke gambarnya, lu lihat apa gitu dari gambarnya kayak gitu-gitu. Lah aku melihat keberaniannya Bang Ari yang temanya tanya Bekasi Kota Teman itu udah pandemi kan itu. Iya kan ya? Udah pandemi. Itu gimana Bang? Maksudnya Enggak. kok sampai berani maksudnya bikin pameran fisik. Padahal ya kondisinya emang pandemi ya waktu itu ya. Emang harus persyaratan emang protokol ketat atau bagaimana? Enggak, lebih ke sebenarnya itu momentum yang kita baru-baru di sini kita pengen bikin pameran di Bekasi ini, ya udah kita bikin. Momentum apa Bang waktu itu? Momentum waktu itu momentumnya adalah ulang tahun HUT Kota Bekasi. Oh, iya. Jadi kita ngerasa bahwa kita tinggal di Bekasi. Ya udah kita bikinin tentang Bekasi Iya. apa gitu ya. Udah kita bikinlah Bekasi kota kita. Iya. Itu lebih kayak bagaimana teman-teman itu ngeliat Bekasi gitu. Mereka ngirim gambar terus baru kita bikin pameran, kita bikin buku foto gitu. Sebentar lagi kita akan bikin Bekasi kota kita yang berikutnya gitu. Terus yang menarik itu kan si pengunjung pameran itu naik odong-odong itu. Pilihannya kenapa kok odong-odong? Karena kita waktu itu bikin pameran itu kan kita bikin beberapa titik nih. Ada di Gua di Galeri, terus ada beberapa spot di plazanya, terus ada di Seniman Pangan, ada di Was Fortune, ada di Little Talk gitu. Jadi kita bikin pamerannya itu benar-benar orang bisa ngelihat, bisa keliling lah. Terus pada waktu itu kita bikin waktu itu kayak apa sih istilahnya tuh tour gitu ya. Ya udah kita pakai odong-odong tuh. Dan itu seru sih pakai odong-odong kita. Tapi secara apresiasi bagus ya Bang. Secara apresiasi bagus ya. Buat gue tuh menyenangkan, tapi sayangnya orang-orang kok nggak datang, nggak rame gitu. Maksud gue bukan nggak rame, nggak
Enggak, maksudnya pemerintah Bekasi apresiasi ya lihat kegiatan ini. Belum terlalu lah. Belum terlalu ya. Jadi ngomongin pemerintah sebenarnya agak beda lagi sih. Nggak semuanya nyambung sama kita ya, nggak semuanya spesi sama kita, nggak semuanya ngelihat fotografi penting buat mereka gitu. Sementara kita memperjuangkan fotografi, belum tentu mereka mau memperjuangkan fotografi menurut gua. Tapi mereka sadar betul bahwa saat ini medsos itu penting buat mereka. Medsos itu, fotografi kan juga bagian dari itu. Seharusnya kan fotografi juga mesti dipertimbangkan besar gitu. Buat apa ngangkat citra ya. Dan konsepnya kemarin tuh ya kayak study tour gitu Bang ya. Emang benar-benar untuk edukasi ya, benar-benar fotografi itu untuk edukasi ya. Dan di Bekasi kan jarang kayak gitu menurut gue. Jarang ya. Berarti jarang itu ada sebenarnya. Sebenarnya ada, cuman ide itu nggak realisasi gitu ya. Belum realisasi ya. Berarti sampean ini termasuk kreator ya. Nggak tahu lah. Sampean nggak usah merendah gitu. Enggak lah. Gitu. Enggak lah. Coba kalau Bekasi nggak ada kayak gue hari gitu kan. Tapi galeri ada nggak di Bekasi? Galeri apa nih? Mas galeri foto ya? Ada nggak di sini? Yang lo tahu deh Bang? nggak ada kayaknya deh. Setahu gue ya, yang spesifik galeri ya. Iya. Yang nyebut dirinya galeri kayaknya nggak ada di Bekasi. Nggak ada ya? Iya, tapi kalau galeri lukisan ada ya pasti. Nggak tahu gue. Tapi galeri yang spesifik Fotografi ya? gitu kayaknya nggak ada ruang pamer gitu. Karena orang di tiap kota menurut gue budaya beda-beda ya. Beda-beda. Gue nggak tahu di Bekasi budayanya apakah punya kebiasaan untuk ngelihat pameran gitu ya. Nggak tahu gue. Bekasi ini kan padahal nggak ini banget Bang, maksudnya ya urban culture-nya udah cukup tinggi Bang di sini. Bekasi itu dikenalnya musiknya. Musik apa? Musik apa? Punk, terus Oh iya, anak punk. Musik. Ya, fotografi Ya konteks. dulu kalau zaman itu. Gue sih mikirnya anak Bekasi biasa itu Musik ya? Anak-anak punk gitu ya. Anak punk, kayak kan underground. Gitu deh. Underground. Kalau kita ngomongin industri gitu sekarang, caranya industri biar makin tumbuh adalah kita ngomongin pembekalan itu pendidikan gitu. Nah pendidikan tuh yang ngomongin beberapa pendidikan fotografi terutama di Indonesia itu makin kurang tumbuh gitu maksud gua. Ada beberapa lembaga akhirnya mulai nggak aktif gitu. Ada yang masih naik konsisten, cuman kan harusnya lembaga pendidikan tentang fotografi kan mulai didorong kembali gitu. Contohnya Misalnya workshop lah gitu yang harusnya lembaga A bikin workshopnya, lembaga B bikin workshopnya gitu. Itu tuh mesti didorong, mesti diaktifin lagi gitu. Iya. Soalnya fotografi itu identik dengan kalangan, maksudnya kalau di formal sekolah ya, di perkuliahan khususnya ada materi kuliah umum gitu kan tentang fotografi, tapi tidak meraba ke anak-anak sekolah formal yang SD, SMP, SMA gitu. Apa karena literasi fotografi itu yang bisa memahami orang-orang yang di universitas atau apa gitu, untuk ngaji yang lebih ini loh, spesifik tentang fotografi. Kalau misalnya nih ada kesempatan mengedukasi fotografi ke anak-anak SD itu siap nggak maksudnya untuk bekal itu Bang? Siap aja kalau mereka siap ya. Kalau mereka siap, kalau mereka mau gitu. Siapa aja sih kita. Fotografi lebih ngarahnya ke fotografi apa biasanya, jurnalistik atau apa? Bebas sih, kalau aliran sih menurut gue bebas ya. Bebas ya. Sebenarnya yang paling penting adalah sekarang adalah bagaimana setelah pandemi ini harusnya udah tetap harus jalan ya. Pameran tuh mesti diinin lagi ya, didorong lagi gitu, dikembalikan lagi kayak dulu gitu. Karena orang udah mulai makin kesini gue lihat untuk ngeliat pameran aja makin langka gitu. Udah mulai ada kelangkaan nih tentang pameran fotografi. Khususnya di Indonesia ya. Di Jakarta aja gue nggak tahu tiap bulan barangkali belum tentu ada tuh pameran fotografi. Kalau dulu kan dalam sebulan barangkali ada 3 lokasi yang bikin pameran fotografi gitu. Nah ininya nih yang mesti dikembalikan lagi gitu. Zaman memang udah begini, tapi yang namanya pameran beneran ya, harus ada sih menurut gua. Iya.
Nah, sekarang ngomong soal desainer ya. Dalam industri khususnya fotografi. Itu kan. Sampai ini masuk ke taraf mana dalam industri, Bang? Maksudnya ada kan orang melihat bahwa ada yang melihat bahwa wah ini desainer udah terkemuka nih, kayak misalnya kayak desainer baju kayak Ivan Gunawan gitu, oh ini udah terkemuka. Sampai udah di taraf mana maksudnya? Nggak ada acuannya sih. Nggak ada acuannya. Nggak ada acuannya. Desainer itu kan bisa ada tahap itu kan karena ada kompetisinya. Oh, oke. Ada fashion, Ada week, fashion. ada fashion apa. Jadi Iya. ada kompetisinya. Ada Buku foto kompetisinya. apa sih kompetisi kan nggak ada kompetisinya. Kalau ada kompetisinya misalkan Indonesia Photobook Indonesia atau apalah namanya Iya. gitu, ada kompetisinya gitu atau ada lomba apa ini kan nggak ada, industrinya nggak ada. Industri fotografi kan paling cuma lomba foto. Iya, lebih banyak itu ya. Iya, jadi nggak ada Nggak ada lomba desain buku foto. nggak ada gitu. Kalau Gua baru di sadar. industri film ada Ada. FFI, di industri musik Di ada. industri tata busana desainer ini Ada di fotografi. nggak ada. Mungkin ada beberapa gitu ya. Tapi Mungkin di buku foto, beberapa bulan lagi ini akan ada kayaknya. mudah-mudahan ada gitu. Itu jadi nggak ada pencapaiannya gitu, nggak ada kompetisinya sih. Jadi, karena menurut gua kompetisi perlu ya. Perlu ya. Iya. Perlu. Tapi bagaimana kompetisi ini bisa muncul kalau nggak ada barangnya? Yang tadi gue nggak ada bilang buku produknya. foto belum tentu ada terbitannya gitu di tiap minggu lah. Kalau udah bisa tiap bulan ada 3 atau 5 judul foto aja. Nah, itu udah bisa bikin kompetisi gitu. Industrinya bisa dibentuk tuh. Itu sih yang gue lihat, yang gue baca ya. Terus kalau ini kan sekarang nih kan udah zamannya aplikasi kan. Desain ini sekarang udah ada aplikasi Canva dan Iya, udah sebagainya. tersedia di situ. Udah- Maksudnya itu gimana dengan profesi desain atau layout ini gitu? Apa itu juga sebuah maksudnya di aplikasi itu ada instant template gitu kan. Ya, Sedangkan instant kalau kita kan template. prosesnya kan nggak instan nih gitu kan. Butuh sharing. Ini cocoknya di sini Iya, gini. warna. Kalau di aplikasi kan instant template tuh ada kayak gini-gini. Itu gimana ya maksudnya? Apa nih? tantangannya gimana? tantangannya gimana untuk tantangan ke profesi situ? ini loh, ya kan orang mikir Profesi siapa nih? Profesi ini Desainer. desainer ya? Heeh. Tantangannya. Tetep lah jam terbang. Kayak gini, Bang, contohnya. Tetep jam terbang orang mau pakai lah. Oke. Iya sih. Maksud gua walaupun aplikasi secanggih apapun, bahkan untuk layout buku foto juga mungkin aplikasinya banyak lah. Iya. Tetep aja gitu. Mereka akan tidak puas kalau mereka punya tes itu Iya. selera orang beda-beda ya. Kalau mereka punya selera segitu ya segitu. Cuman ada orang beberapa yang memang punya selera, punya keinginan pakai perangkat itu misalkan pasti seleranya nggak bakal nyampe tuh. Bukan barangnya nggak bakal nyampe sesuai keinginan dia. Karena keterbatasan tetap. Iya, iya. Iya sih. Iya benar. Aku pernah soalnya mengalami itu, Bang. Waktu aku skate ya, sekarang aku lagi sibuk di skate gitu. Ada beberapa klien ngirim gambar itu udah aplikasi skate gitu kan. Kalau bisa seperti ini nanti hasilnya. Lah kenapa lu nggak Pakai ini, sketch pakai itu sketch aja gitu. Ternyata itu tadi ada harapan bahwa orang masih melihat bahwa toolsnya itu yang ini ya, maksudnya yang Jadi pengen tetap buat tantangan, tapi hasilnya pengen yang digital. Digital. Gitu. Ada juga klien yang ada juga yang gitu. seperti itu juga. Ya, termasuk buku foto ya. Termasuk maksudnya. buku foto. Termasuk buku foto gitu. Kalau lu cetak aja tiba-tiba lu bawa file ke percetakan tanpa itu lautnya percetakan gitu ya pasti jadinya kayak album, foto album yang lu lihat gitu. Kalau ini kan beda. Ini ada fasenya, ada caranya gitu. Ada caranya. Iya, jadi tetap beda sih. Sama juga kayak bangunan lah maksud gua. Kalau lu pakai arsitek ya beda lah pasti hasilnya. Tapi kalau lu bangun sendiri ya bisa jadi gitu. Tapi orang pasti ngeliatnya gak ya tergantung selera mereka lagi tuh. Tapi kalau bangunan yang benar-benar arsitek terkenal atau paling enggak arsitek deh, orang kan ngerasain kok ada desain di sini, ada bentuk di sini, ada perhitungan di sini. Gitu-gitulah. Nah, Sampai- itu lah fungsinya desainer. Sampean terinspirasi sama siapa? Desainer, khususnya dunia fotografi. Enggak. Ada nggak inspirasi gitu? Enggak lah ya. Atau selain di luar desainer gitu, sampean terinspirasi akhirnya ini orang keren ini gitu kan? Misalnya nih kayak aku nih kan, aku suka yang hal yang di luar bidangku gitu. Aku tapi suka, tapi spiritnya ada di dalam aku
bermusik Gue kan? nggak tahu gitu. Gue lebih kayak pengalaman individu aja. Gue anggap lu juga keren sih, Casu. Masa bang? Iya, maksud gue setiap orang gue melihat kekerenannya individunya gitu-gitu. Tapi kalau lu punya kemampuan kayak ngelihat karakter orang sih, menurut gue udah keren juga sih. Anjir. Dulu waktu itu pernah ngelakuin ekspedisi macam perjalanan panjang ya. Gimana mau ceritain dong sedikit dong. Waktu itu jalan sama adik apa abang? Sorry, terus bikin Nusantara itu loh bang. Nusantara Itu loh bang. Gimana sih ceritain dong. Terus pulang dari situ. Aku kalau nggak prepare mau ke Surabaya, aku mau ikut sebenarnya waktu itu bang. Iya bang. Jadi sebenarnya itu ekspedisi, sebenarnya itu kerjasama sih. Cuman pada waktu itu adalah menariknya adalah kita keliling ke wilayah timur Nusantara kan, jadi kayak napak tilas pelayaran niaga perahu layar buton gitu. Karena kita dari tim Jakarta bantu untuk dokumentasinya. Tujuannya adalah kita pengen bikin buku foto sama bikin film gitu. Ya udah gue ikut aja dokumenter gitu. Jadi itu perjalanan yang menurut gue yang kapalnya itu bukan kapalnya itu bukan nggak terlalu gede tapi yang apa ya kapal layar niaga gitu deh. Itu tuh kita keliling ke beberapa pulau-pulau gitu, mulai dari Wakatobi, terus naik ke Pulau Loseng, terus ke Pulau Bacan, terus ke Pasipalele, terus sampai ke Raja Ampat, turun lagi sampai ke Banda Neira, ke Pulau Geser, balik lagi ke Pulau Buru, balik lagi ke Kota Kurang. Dia hampir sebulan tuh perjalanan menggunakan perahu itu gitu. Itu kayak eksperimen yang menurut gua orang kota kok bisa ngelakuin kayak gitu, karena kita benar-benar berlayar tuh itu pengalaman yang seru sih buat gue sama teman-teman pada waktu itu. Terus hasilnya buku foto. Buku foto. Iya, outputnya buku foto. Selalu lah pokoknya kalau kita bikin apa, pengennya bikin buku foto apapun ya. Iya. Masa musik gitu. Musik juga sebenarnya bisa jadi bagiannya sih. Bisa kita ya, nggak bisa musik kan. Ya kenapa nggak ya aku aja dulu. Enggak sih, aku juga nggak terlalu ini musik daerah gitu kan. Iya. Berarti di situ ada di setiap perjalanan untuk ya emang outputnya fotografi ya. Outputnya untuk apa buku fotografi, tapi di sela-sela perjalanan itu sampean nggak melibatkan cuman fotografer di situ, atau misalnya ke depan mau melibatkan musisi untuk observasi juga. Kalau bikin perjalanan lagi pasti gue bawa musisi satu. Iya. Kalau bikin perjalanan kayak gitu lagi. Ya udah kamu daftar namamu itu loh. Jadi kan sampai mau biayain lagi kan. Itu kan perjalanan mahal juga. Iya, mahal juga. Ekspedisi itu perjalanan. Tapi waktu itu disponsori ya, Bang? Disponsorin. Iya. Ada yang ada dari teman di Wakatobi, ada yang biayain lah. Itu menarik ya. Iya. Closing apa? Closing apa? Kak, ada yang closing. Nggak pakai pertanyaan ya? Udah, langsung aja. Di record. Oh. Kenapa kamu nyami kan orang yang closing? Harapan untuk desainer muda, Bang. Oh, sampean ini muda, nggak masih desainer sekarang gitu, asik. Desainer sekarang tuh harapannya. Desainer banyak lah. Ya, harapannya ke depan untuk industri. Gua nggak berharap sih buat mereka sih sebenarnya. Gua nggak berharap, tapi gimana generasi berikutnya pada desainer nih, mbok ya memilih juga profesi desainer untuk paling enggak lo menyentuh buku fotografi gitu loh. Lo ngedorong teman-teman lo yang desainer ya, ngomong desainer, paling enggak kalau teman-teman bikin buku foto lo coba kemasin lah teman-teman lo supaya industri buku fotonya makin tumbuh sih. Kalau ngomongin desainer ya. Gitu. Terus kalau desainer yang kira-kira nih pengen lebih jauh, ya mungkin mereka mau memanfaatkan teknologi sekarang gitu. Gimana buku fotonya bisa makin populer gitu. Itu sih kalau harapan gue. Terus satu lagi sih sebenarnya, terutama bagi tiap individu ya, siapapun ya, karena fotografi kan sekarang udah milik siapapun, dan gue yakin tiap orang punya lah foto di hidupnya gitu ya. Jadi paling nggak lo bikin buku foto deh, satu judul buku aja dalam hidup lo sebelum lo mati, supaya lo ninggalin sesuatu buat generasi berikutnya. Oke, sebelum kalian mati harus bikin buku foto. Ya, sebenarnya
itu nggak menjadi sebuah keharusan tapi kepedulian ya Bang. Ya. Peduli ya. Ya. Itu aja sih. Oke teman-teman, ini obrolan menarik tentang dunia desain fotografi, karena baru-baru, ya bukan baru-baru ini sebenarnya, banyak orang-orang kurang teredukasi apa itu namanya desain buku fotografi. Oke.